Lanjut ya teman-teman, kebanyakan peserta didik hanya punya waktu singkat untuk mempersiapkan diri. Waktu dikasih tahu guru untuk Olimpiade ini, waktu saya cuma sekitar seminggu lebih. Mana sempat belajar macam-macam, kata Yudhistira, yang bernama asli Ali Sucipto dari SMU Saperius 1 Palembang yang berlaga di Olimpiade Fisika tahun ini. Tapi begitu masuk tim, kalau hari sekolah biasa, cowok yang hobi bulu tangkis dan bola ini menyediakan waktu 5-12 jam. Pas karantina baru belajar dari pagi sampai malam. Nah, kaitannya ke bawah, alinea 4 berakhir dengan penjelasan untuk awal alinea. Kemudian alinea 5 berisi tentang pemaparan alinea 4 akhir. Kaitan ke atas, alinea 6 meningkatkan diri dengan alinea kelima melalui penggunaan kalimat siswa hasil terbaik dari provinsi itu akan disaring oleh tim. Kemudian, hal ini menjadi pengembangan alinea kelima. Perhatian kalimat di tingkat selanjutnya yang melaksanakan kantor dinas pendidikan provinsi. Setelah itu, kaitan ke atas dan ke bawah, awal alinea ke-7 meningkatkan diri dengan alinea 5 dan 6 melalui penggunaan kata terakhir. Sedangkan kalimat terakhir pada alinea ke-7 memberi indikasi terdapat kaitan dengan alinea 8, yakni berbicara tentang peserta Olimpiade. Analisis rangkaian dalam kalimat. Sekarang kita menuju yang pertama, Ihsan yang ikut Olimpiade Biologi mengungkapkan senada. Yang kedua, kalimat direkomendasikan oleh guru ikut seleksi di sekolah. Terus kebetulan saya maju terus sampai tingkat nasional. Belajar tidaknya ada istirahat sama dengan yang lain. Habis mau praktikum sulit, laboratorium tidak memadai, jarang praktik. Kemudian tutur yang ketiga ini, tutur pelajar SMU 1 Padang Panjang, Sumatera Barat yang jarang berkonsultasi dengan gurunya. Pada perkataan nomor 1, berperan meningkatkan Ihsan dan Olimpiade Biologi, sifat rangkaian ini adalah keterangan subjek. Jadi Ihsan dan Olimpiade Biologi kedudukannya adalah subjek. Kemudian perkataan tutur, pelajar SMU 1 Padang, Sumatera Barat yang jarang berkomunikasi dengan gurunya ini menunjuk kepada Ihsan. Jadi Ihsan itu merupakan pelajar SMU 1 Padang, Sumatera Barat yang jarang berkomunikasi dengan gurunya. Kalimat ini atau wacana ini merujuk kepada Ihsan. Setelah itu, kita akan belajar analisis rangkaian leksikon. Meskipun banyak bibit unggul di daerah, minimnya fasilitas membuat teman-teman kita di daerah mengalami hambatan. Tak lain masalahnya soal biaya. Pak Yohanes Surya menceritakan teman-teman yang bersekolah di Papua terpaksa mendapat pelajaran di sekolah dari guru yang bukan bidangnya. Sebab sekolahnya tidak ada atau tidak mampu membiayai atau untuk menggaji guru. Hingga terpaksa satu sekolah diajar oleh 2 orang guru untuk berbagai bidang. Nah, dari segi penyatuan kata, misalnya kata minimnya, masalah, dan sekolahnya dapat dianalisis. Fungsinya pada minimnya bersifat membedakan. Demikian juga pada masalahnya, sedangkan untuk sekolahnya berfungsi sebagai kata ganti. Dari segi pengulangan kata, perkataan teman-teman ini berbentuk pengertian jamak. Nah, kemudian di sini rujukan keluar wacana situasional atau eksoforik, perkataan Dinas Pendidikan, ITB dan SMU 1 Makassar menunjuk kepada objek di luar teks. Pada bagian ini dideskripsikan tentang aspek gramatikal dan leksikal melalui piranti-piranti wacana yang terdapat dalam wacana teks yang akan dikaji. Pendeskripsian ini dilakukan untuk mengetahui piranti wacana mana yang secara dominan mendukung kepaduan teks dan piranti-piranti mana yang tidak terdapat dalam teks.
Kemudian, aspek gramatikal, aspek ini meliputi referensi, elipsis, dan konjungsi. Referensi ada dua jenis, referensi dalam teks yaitu referensi pronomina, persona dan referensi demonstratif. Kemudian referensi pronominal, persona satu tunggal, bentuk bebas yaitu saya, dan referensi pronominal, persona jamak, bentuk bebas yaitu kami. Sedangkan referensi demonstratif meliputi demonstratif waktu dan tempat. Kemudian elipsis atau pelesapan adalah salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa pelesapan satuan lingual tertentu yang telah disebutkan dalam sebelumnya. Fungsi pelesapan dalam wacana adalah efektivitas kalimat, efisiensi pemakaian bahasa, kepaduan wacana, mengaktifkan pikiran pembaca atau pendengar terhadap hal-hal yang tidak diungkapkan dalam satuan bahasa dan kepraktisan bahasa. Kemudian ada konjungsi. Ada dua konjungsi yaitu konjungsi sekuensial dan konjungsi optatif. Konjungsi sekuensial menyatakan hubungan makna urutan antara tuturan sebelum konjungsi dan sesudah konjungsi. Konjungsi optatif menyatakan hubungan makna harapan, yaitu harapan si penerima pesan. Nanti contoh-contohnya mungkin akan kita bahas ya. Kemudian substitusi atau penyulihan, ada 4 substitusi dalam teks yang merupakan jenis kohesi gramatikal. Saat berupa pengganti satuan lingual tertentu dengan satuan lingual lain dalam wacana untuk memperoleh unsur pembeda, di antaranya substitusi nominal, substitusi verbal, substitusi frasa, dan substitusi klausal. Teman-teman, untuk substitusi, kemudian untuk konjungsi, elipsis, kemudian referensi ini merupakan aspek gramatikal. Nanti contohnya akan saya kirim setelah video ini ya teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita selesai, silahkan disimak, kemudian tulis di kolom komentar nama dan NIM. Kemudian minggu depan kita akan membahas fiksi dan non-fiksi. Baik, terima kasih.